action. Oke. Manut Hindu Channel. Mas Gale, Salam. aku tadi kan bilang toh, aku mau nanya sesuatu. Apa tuh? Jadi ini ceritanya kan aku sama Mas Endri belum nonton Shang-Chi. Is that what you wanted? Iya kan? Oh. Shang-Chi. Shang-Chi itu And the apa? Legend of Ten Rings, betul nggak? Ten Rings. Apa iku jempolnya? Keren. Lah apa? Oh. Keren filmnya. Filmnya keren. Oke, aku yang mau tak tanyakan. Ini bener-bener aku belum nonton loh ya. Kan ada Ten Rings ini. Ya. Nah, bener nggak film Shang-Chi itu ada kaitannya sama Mandarin? Ini spoiler alert ya. Iya, emang udah tahu semua. Oh, nek iku aku roh. Apa? Mandarin yang Musuhnya Iron Man 3. Iron Man 3. Ada nggak? Kaitannya ada nggak? Ya udah pasti ada toh. Masih ada loh. Udah pasti ada kan? Emang spoiler, cerita. Iya. Oh, cerita cerita. Bener, Jadi bener kan? satu ini buat teman-teman yang nonton. Satu, ini spoiler alert. Jadi kalau belum nonton segera nonton. Kalau belum vaksin segera vaksin ya. Biar bisa nonton. Biar bisa nonton ya. Karena kalau nggak vaksin pasti Anda akan menunggu bacakan dan itu tidak boleh. Jangan contoh yang tidak vaksin. Jadi memang gini. Itulah yang bikin saya akhirnya suka sama Marvel kan sebenarnya. Saya terpaksa harus melihat semua film Marvel. Jadi dan kalau tadi tanya kenapa ada Mandarin nggak di situ? Ada dan itu dikasih tahu siapa Mandarin sebenarnya. Gitu. Bahwa Mandarin adalah aktor. Iya kan aktor kan? Aktor yang disuruh sama si bapaknya si Shang-Chi untuk ya nyamar jadi Mandarin gitu. Maksudnya aktor yang dibuat-buat oleh Ten Rings. Hanya untuk mengelabui. Jadi Ten Rings itu adalah suatu lembaga yang dia sudah lembaga atau organisasi? Organisasi apa? Kriminal atau? Jadi organisasi yang menguasai dalam segala aspek bahkan hampir seluruh negara itu sudah dikuasai sama si Ten Rings itu. Gitu. Jadi Ten Rings itu sudah menguasai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat gitu saat di itu dunia. Nah, sehingga Secret Society bukan? Yes, something like that lah. Pada akhirnya di Shang-Chi itu dikasih tahu bahwa nggak ada lagi nih yang bisa dikuasai sama Ten Rings. Karena udah nggak ada lagi, dia mencari negara-negara yang kasat mata yang nggak ada di dunia gitu loh. Mau dikuasai lagi. Dikuasai. Jadi karena di dunia udah nggak ada lagi, semua udah dikuasai sama Ten Rings nih. Yang kelihatan. Ya, bingung dong mau ngasih. Nah, sekarang akhirnya dia mencari namanya daerah Talo, dari suku Talo gitu ya. Jadi Talo itu ada satu perkampungan di tengah hutan bambu gitu loh ya. Nggak kelihatan nih. Di Talo itu memang negara mitologi lah gitu ya. Jadi di situ ada hewan-hewan yang nggak ada di dunia ini, kayak naga bla bla itu ada di sana semua. Dari situlah akhirnya si Tony Leung, saya bilang tadi dulu, saya lupa namanya soalnya ya. Yang jadi bapaknya Shang-Chi. Tony Leung. Wun Wu kalau nggak salah ya namanya bapaknya itu. Ketemu sama ibunya Shang-Chi. Di jatuh cintalah dia. Oh, jatuh terus cinta. Keluarlah si Shang-Chi itu. Iya. Oh, Jadi ketika ketika masuk Talo, dia ketemu sama cewek itu bisa mengontrol kekuatannya Ten Rings yang dipegang sama si Tony Leung, dan akhirnya dia jatuh cinta. Akhirnya si Tony Leung nggak jadi menguasai Talo. Akhirnya dia melepaskan cincinnya, disimpan. Si ibunya juga demikian, melepaskan kekuatannya, disimpan di Talo. Dia kembali ke dunia biasa sebagai keluarga yang biasa tanpa ada kekuatan apapun. Dia menikmati kehidupannya sebagai orang normal. Nah terus organisasinya Dilepaskan saat itu, memang dilepaskan niatnya. Tapi pada akhirnya konflik muncul ketika ada orang-orang yang dulu pernah berperang sama si Ten Rings ingin balas dendam kepada Ten Rings. Won Wu tadi, Tony Leung itu tadi. Tony Leung akhirnya terpaksa si ibunya Shang-Chi meninggal dunia. Si Won Wu ya. Terus akhirnya Ten Rings diaktifkan lagi gitu. Ya, karena dia merasa marah
dengan keadaan itu cincinnya diambil lagi, ringnya diambil lagi, dan dia ingin membalas dendam. Nah ini dia. Jadi di Talo itu ada satu gunung yang menyimpan di mana di situ tuh dikurunglah makhluk jahat ya, makhluk jahat penghisap darah, penghisap tenaga, energi, yang dia itu tahu bahwa Ten Ring itu bisa menghancurkan gerbang yang bikin dia tertutup tadi itu, yang mengunci dia mereka. Kayak Ya'juj Ma'juj ya berarti. Ya something, ya kayaknya gitu deh. Untuk memancing itu, si makhluk itu menghembuskan panggilan palsu, istilahnya menghasut si Wunwu bahwa ini istrimu sebenarnya masih hidup, ada di balik tembok ini. Ayo sini, aku tuh dikurung sama rakyatku gitu loh, Itu kata dia begitu. mirip semacam ini apa godaan iblis kepada Nabi Adam deh kayaknya. Ya, baiklah, pengajian hari ini kita akan bahas bersama Ustadz Anam ya. Bisikan Ya, gitu. palsu kan. Benar memang kayak gitu. Iya. Cuma saat itu dia nggak sadar, si Tony Long nggak sadar bahwa itu, dia hanya sadar pokoknya, nah itulah ketika dia memegang cincin itu dia akan merasa Gelang, Mas. Gelang itu dia akan merasa. Tapi ring sih. Iya. Ring Kan keliru berarti ya. Iya yo gelang yo. Bayar yang kini bayar yo. Iya, Ten Ring kan gitu. Gitu kan. Tesi malian. Tesi gitu. Jadi Ternyata gitu Sakti awalnya. itu adalah bakolake. Itu awalnya. Jadi awalnya Bakolake, bro. seperti itu. Dan ketika ibunya meninggal, Si makhluknya berhasil keluar. itu di akhir. Jadi di awal Shang-Chi kan Berarti setnya itu kayak flashback. Flashback. Jadi di akhir film itu dikasih tahu kenapa si Tony Leung itu jahat pada akhirnya gitu loh. Jadi kan tadi awalnya Tony Leung kan udah baik ya, udah baik karena dapat hasutan dari si makhluk itu tadi, dia ingin menguasai Talo, dan di saat itu disuruh si Shang-Chi ingin si Tony Leung itu ingin balas dendam kepada yang membunuh si istrinya. Dan disuruhlah si Shang-Chi. Cuma Shang-Chi kan orangnya baik kayak saya, gitu kan. Jadi ketika disuruh untuk bunuh itu, dia memilih untuk kabur, tidak kembali kepada bapaknya. Oke. Berarti sebenarnya apa jenenge? Ten Ring itu organisasi yang baik ya, walaupun dia menguasai dunia gitu. Iya. Jadi Ten Ring semacam kayak, kalau pemahaman saya kayak organisasi yang ingin hanya sebatas aku ingin kontrol semua deh gitu loh. Tapi niatnya baik. Sebenarnya sih ingin menguasai listrik, energi, bla 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 gitu aja sih sebenarnya. Tidak ada niatan buruk sebenarnya sih. Tapi karena kemudian ada konflik, mungkin ada pihak-pihak lain, sama seperti kayak pisau lah ya, bermata dua. Tergantung siapa yang megang itu yang akan yang ini. Disitulah ada kan, ada di akhir kan, akhirnya gelang itu kan dipegang sama si Shang-Chi kan. Dan itu akhirnya jadi baik, jadi bagus. Apalagi mau ditanyakan, silakan. Ini aku mau nanya itu ada kaitannya sama Marvel One Shot ya? Udah nonton? Iya, Mansud. One Shot. Udah dong, Marvel Mania gitu loh. Sejak kapan? Sejak kapan? Nah, itu dia. Marvel Mania. Sejak Loki. Jujur nih, sejak Loki. Saya dulu nggak suka, bener memang saya nggak suka Marvel karena bagi saya itu film anak-anak gitu loh, kayak film anak-anak yang nggak asik lah gitu kan. Berarti sekarang kembali mental anak-anak dong. Iya. Saya jadi anak-anak childish gitu dan imut gitu. Jadi setelah saya nonton Loki, saya terpaksa untuk dibuat untuk suka sama Marvel. Dan memang akhirnya saya suka. Oke, Keren. kembali ke pembahasan ya. Jadi si Mandarin itu personalnya ada nggak sih? Ada di situ. Ada. Jadi gini, Mandarin itu adalah Tony Leung, Wunwu. Nah, ya kan. Iya, bapak Egu kan. Yes. Udah bisa. Jadi Mandarin itu adalah Tony Leung, Wunwu. Dan jadi Amerika Serikat itu mengirim seorang aktor yang namanya saya nggak lupa namanya siapa itu, untuk nyamar sebagai Mandarin gitu loh. Makanya di One Shot itu kan dia diinterogasi kan, kamu benar-benar Mandarin atau bukan? Kamu tahu nggak Ten Ring gitu kan? Padahal dia berani-beraninya kamu bawa nama junjungan kami gitu. Dan ya? memang di film Shang-Chi ada dia si Mandarin yang palsu itu ada. Dan dia hanya sebagai badut aja di situ.
Trevor namanya siapa? Ya, Ya, Trevor. Trevor Ya, siapa? benar. Trevor siapa? Trevor Aku lupa sih. Trevor siapa? Tremor, gitu loh. Tremor. Karena kan Mandarin itu kan logonya memang Ten Ring ya? Betul. Iya. Ada Iya, linknya, ada Di One 10 Shot kan dijelasin itu Iya, kan. benar. Bukan Mandarin logonya Ten Ring sih. Terus? Mandarin itu tokohnya Ten Ring gitu. Oh, gitu. Leadernya? Ya, Gitu, ya si Tony Leung itu si Won Woo itu. Oke. Itu. Kalau timelinenya itu setelah apa mas Ya, kejadian? timelinenya. Kalau Di timeline-nya Marvel Universe gitu. karena di post kreditnya ini udah tahu dari post kreditnya. Di post kreditnya itu si Bruce itu sedang Bruce Banner. si Bruce Banner itu megang tangan Pegang tangan. Hulk. Oh ya. Itu berarti itu setelah kejadian blip. Setelah ini. Yes. Oke. Iya. Setelah. Dan itu pun dan di situ pun Captain Marvel juga sudah ada. Jadi itu sudah blip kedua. Makanya gini loh. Pertanyaan besarnya adalah kan ini di semua fans Marvel kan. Kayak lubang besar gitu loh yang belum keisi. Pertanyaan kenapa di Eternal Ya. sama Ten Ring nggak ada ketika si Nah, Thanos ini dia. si Thanos itu ngobok-ngobok bumi gitu kan. Inilah Pertanyaan besarnya kan itu. ini yang jadi jawaban. Jadi bagusnya Marvel adalah saya menangkap bahwa Marvel membuka kunci penjelasan tentang multi universe itu di Shang-Chi. Marvel. Yes. Jadi satu dia ya yang saya tangkap adalah Captain Marvel kan? bukan Marvel. Marvel itu dia membuka kisah lengkapnya tentang universe ini itu di Shang-Chi. Multiverse-nya. Ya, multiverse-nya. Satu di post credit dikatakan bahwa kan si Shang-Chi hanya dibawa sama si Wong ya untuk ketemu sama si Bruce Banner sama si Captain Marvel. Di situ diselidiki si cincin itu, si ring itu tadi. Dan dia mengatakan ring ini nggak ada nih di kekuatan saat ini nih. Ini kekuatan yang beribu-ribu tahun yang lalu. Dan yang ini, sangat kuno. Ya. Dan kebangkitan ring ini Menandakan itu memanggil sesuatu. Dia bilang gitu. Memanggil apa? Nggak tahu memanggil apa, dia bilang gitu. Jadi ring ini, aktifnya ring ini memanggil sesuatu, dia bilang gitu. Memanggil siapa? Ya nggak tahu memanggil siapa. nah gitu. itu yang jadi pertanyaan Nah, di itulah akhir. yang kemudian mungkin berlanjut bahwa inilah ring yang membuka pintu multi universe tadi itu. Keren kok Shang-Chi. Jadi harus nonton ya. Apalagi mau ditanyain tentang Shang-Chi. Karena kalian belum nonton jadi nggak tahu yang mau ditanyain. nggak apa-apa. Jadi Shang-Chi itu ini keren ya. Jadi Marvel ini melahirkan ini adalah adiwira pertama Asia di Marvel. Adiwira itu superhero. Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar dong. Nggak tahu. Tapi kalau di Adiwira. Adiwira itu superhero. Marvel Universe. Bahasa Indonesia yang superhero. Iya, Adiwira. Superhero Marvel. Tapi secara global Disney itu hampir semua pasti menyinggung Asia. Kan banyak, mulai Iya. dari Mulan, Iya. terus yang terakhir itu apa, Sing Naga itu juga itu. Raya kayak gitu kan. Iya, tapi ini adalah Adiwira pertama Asia yang masuk di Marvel. Terus Grupnya menurut Marvel. sampean masuknya merasa dipaksakan nggak sih? Soalnya kalau aku walaupun belum nonton tapi isu yang beredar itu banyak yang kontra Ini gitu loh. dipaksakan masuk gitu. Kontra mulai Sebenarnya dari gini, tokohnya yang nggak cocok Iya. atau apa. Kalau gitu. tokohnya nggak Nah, cocok sampean sih, nih, saya dari awal ketika Marvel muncul sebenarnya ya, kemudian ada logo Ten Ring. Itu sebenarnya sudah merasa bahwa kenapa sih harus Ten Ring, karena tadi kan ini ke Asia gitu kan. Kalau dipasangkan sih enggak, memang sepertinya memang ada plan khusus deh dari si Marvel. Kayak ini uniknya Marvel ya. Marvel itu kayak suatu company perfilman yang selalu bikin misteri dalam filmnya gitu kan, sehingga kita selalu bertanya-tanya ya, dan bikin penasaran nonton semua filmnya Marvel. Jadi kayak ini pinter banget nih si marketingnya ya, bikin film yang berkaitan satu sama lainnya, sehingga kita mau nggak mau terpaksa harus nonton Yang semuanya. lain. Jadi kalau dibilang dipaksain sih enggak, tapi ini adalah kehebatan Marvelnya untuk masuk. Cuman memang ceritanya sih kalau karena saya di awal mungkin saya kan nggak suka Marvel ya, karena terlalu mengada-ada gitu ya. Di Shang-Chi
memang lebih merasa lebih mengada-ngada lagi gitu sebenarnya. Malahan ya. Ya, ada satu poin yang bikin saya agak nggak suka gitu di filmnya Shang-Chi. Naga, bener. Jadi saya kayak berasa di akhir film itu merasa nonton film Angling Dharma. Iya bener. Angling Dharma versi Hollywood gitu. Aduh, wow. Karena gini, bagi saya naga Analoginya itu ekstrim banget. karena begini, bagi saya naga itu adalah makhluk yang mitologi banget, yang sakral gitu loh, sakral gitu ya. Kok ada gitu ya, Pak? Dan muncullah naga dengan ukuran sih nggak terlalu besar sih menurut saya gitu kan. Iya, terus Satu, kemudian bentuknya kayak ikan koi gitu kan, itu yang saya bilang warnanya kayak ikan koi gitu. oh my god. Jadi Lah kan memang naga gitu, Mas. iya, artinya sangarnya udah nggak kerasa gitu loh. Padahal di awal kan dikatakan bahwa Ikan koinya senjatanya si Shang-Chi. Talo itu semua berasal dari sisik naga merah. Jadi sisik naga merah. dan gerbangnya pun dari gerbang naga merah, sisik naga merah. Kenapa yang muncul itu naga putih gitu, naga putih dan kayak iklan susu ya. Jadi nah bener, si Binar pun bilang gitu. Kayak Aku susu jadi iklan beruang. susu, jadi iklan susu beruang gitu. Jadi ada naga warna putih, cuma ada betel-betel merah gitu, kayak ikan koi gitu loh. Itu yang bikin saya agak-agak oke ya? gitu. Tapi ya itu sih. Gitu ya. Terlepas dari animasinya bagus banget, animasinya luar biasa. Tapi kenapa harus naga? Naganya juga nggak terlalu besar-besar banget. Karena saya image-nya bandingin sama Dragon Ball gitu loh. Oh iya. Kan gede tuh Dragon Ball kan. Gitu. Jadi itu yang bikin saya agak ilfil di tengah itu adalah Ya Allah. kemunculan si naga gitu. Pada awalnya keren ketika si Shang-Chi masuk ke dalam air, dalam danau, dia hampir mati, kemudian ada sosok ada naga yang menghembuskan oksigen kepada dia dan muncullah kepala naga. Itu yang bakal gede di naganya gitu kan. Ternyata Tapi begitu keluar, what? Ya gede sih, artinya, tapi nggak segede yang saya bayangkan gitu. Meskipun naga itu kepalanya juga dinaikin sama si Shang-Chi dan adeknya itu. Ya gede sih, tapi nggak segede yang saya bayangkan gitu aja sih. Nggak terlalu serem gitu loh. kalau aktornya, Mas. Aktornya Iya, kayak tadi kan dibilang banyak isu yang karakternya nggak kalau cocok. kalau nggak cocoknya sih saya ini. Kalau si Mulyu saya cocok, saya suka. Mulyu itu siapa? Si Mulyu si Shang-Chi, si Oh, Mulyu. iya, Saya anggap ini tokoh yang nggak terlalu yang superhero banget badannya, yang koker bla 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 itu enggak gitu kan. Kemudian juga lucu juga orangnya. Saya nggak cocok sama si partnernya, si cewek, si siapa namanya, si Katie itu. Terlalu konyol lah bagi saya. Saya nggak tahu hubungan mereka sahabat atau pacaran, saya nggak tahu. Tapi saya berharap harusnya lebih cantik gitu loh. Mas, bukan bully shaming, tapi saya berekspektasi harusnya lebih Siapa yang harus perfect lah menggantikan gitu ya. siapa coba? Versi Mas Gale siapa? Ria Ricis kali ya. Aduh. Mending jadi ibaratnya kalau kita nonton film di Indonesia itu yang jadi cewek ini Fitri Tropika gitu loh. Jadi kehilangan oh my God. bener. Jadi kayak kehilangan Harusnya Dian Sastro. jangan cocok kalau terlalu anggun. Kalaupun konyol itu Hesti lah gitu. Jadi konyol tapi ada anggun-anggunnya lah gitu. Julia Estelle gitu ya. Nggak ada konyol-konyolnya tuh. Kalau memang mau bikin konyol ya gitu, ya kayak Hesti kayak yang lebih cantik gitu. Fitri Tropika di bawah. Ini kalau Fitri Tropika gitu. Jadi Wow. nggak masuk atau malah ke Kiki kali ya, Kiki komedi itu. Iya beneran gitu, kayak saya merasa nggak auranya nggak masuk gitu. Yang lain sih bagus sih lainnya. Enggak Mas, siapa yang harus menggantikan si cewek itu? Aktor Hollywoodnya atau siapa aktor yang pantas? Aktor Asia. Iya siapa? Kalau aktor Asia Yang jadi Mulan. enggak, jangan jadi Mulan. Boleh. Iya. Boleh. Iya kan? Gitu. Iya, jadi itu kan. Mulan. Bener. Harusnya karakternya kayak gitu ya. Ya benar kayak Mulan. Liu Yifei. Jadi itu sih yang kurang suka. Yang lainnya sih bagus aja. Bagus aja. Jadi yang jadi bibinya si Shang-Chi itu pemain yang sudah terkenal sih. Oh, itu siapa sih Si Michelle Yeoh. Ya, benar. Jadi ibaratnya gini, Coaching Tiger Hidden Nah. Dragon. ibaratnya kalau di Indonesia itu Kucing seger di pompa dragon. di Indonesia itu kayak gini, kayak berasa ya di mana ada film di situ ada Reza Rahardian lah gitu. Oh, loh. iya. Iya, Di mana ada film Asia di situ ada Michelle Yeoh.
Dan itu saya Di nggak mana cocok. ada film Asia sekelas Hollywood, di situ ada Michelle Yeoh. Ya. Itu sih yang agak dipaksain gitu. Karena honestly saya itu nggak bisa menghilangkan karakter Crouching Tiger, Hidden Dragon dari Michelle Yeoh. Iya, kucing seger. Terlalu melekat banget di Michelle Michelle. Iya. Tapi ini yang perlu teman-teman hargai di film Shang-Chi, dan ini kalian juga harus nonton di bioskop ya. Karena keterlibatan 2 stuntman Indonesia dalam film itu. Siapa? Iko? Bukan. Bukan, ada James Wong Sok nggak salah ya. Sama satu lagi Cynthia Chandradinata yang dulu heboh dengan kasusnya mukul tembok editan itu loh. Tapi saya salut banget itu kemampuan mereka. Jadi mereka berhasil masuk ke ranah Hollywood, jadi stuntman udah bagus. Bahkan ada adegan di mana ketika si Shang-Chi masuk ke arena pertarungan, ada orang, kostummu bagus ya. Dia jawab, terima kasih. Oh, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Di scene film itu. Iya, di scene film itu. Jadi ada adegan, ada orang pakai topeng berlian gitu, gelap gitu. Wah, bajumu bagus banget, kostum keren bagus. Terima kasih. Fusion. I like your spike face. Usually, you got Itu mungkin trik juga bagi Marvel karena menggunakan orang Indonesia. Mungkin bakalan ada satria Indonesia yang bakal masuk ke Marvel. Si buta dari gua hantu. Atau Wiro Sableng. Kan ada mungkin aja Wiro Ya, Sableng. possible banget. Wiro Sableng. Wiro Sableng masuk ke Marvel. Iya. Kan sempat kan masuk isunya ke situ kan? Wow. Tapi Kliwon harus dibawa ini. gimana masuknya ya? Kan lewat ini. Multiverse. Bukan. Deadpool. Kenapa? Iya kan beda zaman, maksudnya kan beda zaman. Kenapa Deadpoolnya? Wiro Sableng kan udah zaman dahulu kala. Loh, di Deadpool kan ada Iya. Apa? yang masih Iklan Asianya. Iklan Asianya. Nggak masuk di film sih. Iya. Ada. Jadi waktu Deadpool itu audisi, audisi pahlawan berikutnya. Pahlawan, Wiro Sableng gitu itu kan. ada. Wow. Itu kan masuk. Gitu Wiro kan. Sableng. Tuh, Shang-Chi. What next? Siapa tahu kan bisa jadi nanti. Gundala. Gundala main. Kalau tadi di sebelumnya sampean cerita kalau tidak tertarik dengan Marvel. bukan, tidak tertarik dengan filmnya masih filmnya Marvel, Black Widow. Kan nanti misalnya nek sampean gak seneng terus gak nonton kan berarti ada sesuatu yang hilang. Katanya kan tadi kan itu Iya sih. semuanya pasti akan keterkaitan.